warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatona, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Saddu Zari'ah. Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang 3 subbab. Yang pertama, tentang pengertian Saddu Zari'ah. Yang kedua, pembagian Saddu Zari'ah, dan yang ketiga, contoh Saddu Zari'ah. Baiklah, pada sub pertama kita akan membahas mengenai pengertian Saddu Zari'ah. Kata Saddu Zari'ah secara etimologis merupakan bentuk frase atau idofah yang terdiri dari 2 kata, yaitu sadd dan al-zari'ah. Kata as-sadd artinya menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan al-zari'ah merupakan kata benda atau isim bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana atau wasilah, dan sebab terjadinya sesuatu. Asy-Syatibi menyatakan bahwa Saddu Zari'ah adalah utawasilu bima huwa maslahatu ila mafsadah. Artinya, melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan atau kemafsadatan. Maksudnya, seperti yang dijelaskan Al-Syatibi, seseorang yang melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya dibolehkan atau di samping mengandung kemaslahatan, bahkan kemungkinan disyariatkan, akan tetapi lanjut Al-Syatibi, tindakan itu menyebabkan tindakan sesuatu atau efek yang tidak dibolehkan atau kemafsadatan. Saddu Zari'ah itu adalah menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan dengan pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Selanjutnya, pada sub kedua kita akan menjelaskan mengenai pembagian Saddu Zari'ah. Saddu Zari'ah dapat dibagi kepada beberapa bentuk dengan melihat kepada segi. Yang pertama, dilihat dari segi jenis akibat yang ditimbulkan zari'ah. Kedua, dilihat dari segi kualitas kemafsadatan yang ditimbulkan zari'ah. Ketiga, dengan melihat kepada kehujahan atau kedudukan hukum suatu perbuatan yang menjadi zari'ah. Dan yang terakhir, dilihat dari segi hukum zari'ah. Nah, untuk yang pertama, dilihat dari segi jenis akibat yang ditimbulkan zari'ah. Ibnu Qayyim al-Jawziyah membagi zari'ah kepada 2. Yang pertama itu, zari'ah yang jelas membawa kepada suatu kemafsadatan. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim al-Jawziyah mencontohkan seperti meminum minuman yang memabukkan, semisal khamar akan menyebabkan mabuk, dan mabuk itu adalah suatu kemafsadatan. Dan yang kedua, zari'ah yang pada dasarnya dibolehkan, bahkan dianjurkan, akan tetapi menjadi perantara atau penyebab terjadinya sesuatu yang dilarang. Selanjutnya, pembagian zari'ah dari segi lain, yaitu dari segi dominasi mafsadat atau maslahatnya. Ibnu Qayyim, zari'ah ini dibagi menjadi kepada yang pertama, zari'ah yang mafsadatnya lebih dominan dibanding maslahatnya. Zari'ah jenis ini adalah tindakan-tindakan yang mengandung kemaslahatan, tetapi di samping itu juga mengandung kemafsadatan yang jauh lebih besar. Contohnya, menjual buah anggur dan sejenisnya kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras atau memabukkan. Nah, yang kedua, zari'ah yang kemaslahatannya lebih dominan dari mafsadatnya. Zari'ah jenis ini adalah tindakan-tindakan yang mungkin akan mendatangkan mafsadat, tetapi sangat kecil kemungkinannya. Contoh, menggunakan kapal laut, pesawat udara, dan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi yang jelas banyak manfaatnya, walaupun sesekali menimbulkan bencana. Dalam hal ini, yang diperhitungkan adalah maslahatnya. Kemudian, pembagian zari'ah yang ketiga, dilihat dari segi kualitas mafsadat yang ditimbulkan zari'ah. Dari segi ini, Al-Syatibi membagi zari'ah kepada 4 kategori, sebagaimana dijelaskan para ulama ushul fikih, yakni yang pertama, zari'ah atau perbuatan secara qot'i atau pasti mendatangkan mafsadat.
Di dalam kitab-kitab usul fikih, zari'ah kategori ini dicontohkan dengan seseorang yang menggali sumur di depan pintu orang lain di malam hari. Perbuatan ini dipastikan akan mengakibatkan mafsadat dengan jatuhnya orang yang akan masuk atau keluar dari pintu tersebut. Yang kedua yaitu zari'ah yang mengandung kemungkinan akan membawa pada mafsadat, tetapi kemungkinannya sangat kecil karena jarang terjadi. Contoh zari'ah di atas adalah seperti menanam dan membudidayakan pohon anggur. Meskipun buah anggur kemungkinan diolah menjadi minuman keras, namun hal itu termasuk jarang. Dengan demikian, kemanfaatan yang diperoleh dari perbuatan itu lebih besar dari kemudaratan yang menjadi akibat di sampingnya. Yang ketiga, zari'ah yang mengandung persangkaan kuat atau ghalabat al-dzanni akan mendatangkan mafsadat, tetapi tidak sampai pada kategori keyakinan yang pasti. Contohnya menjual senjata kepada musuh, menjual anggur kepada produsen minuman keras, dan lain-lain. Transaksi seperti ini menurut mazhab Maliki dan Hambali tidak dibenarkan. Yang keempat, zari'ah yang mengandung kemungkinan akan mendatangkan mafsadat, namun kemungkinannya tidak sampai pada tingkat dugaan kuat. Zari'ah kategori ini biasanya terjadi dalam bentuk jual beli yang mungkin dijadikan jalan atau cara untuk melakukan praktek riba. Yang terakhir itu pembagian alasan zari'ah dilihat dari segi hukum zari'ah. Pembagian zari'ah dari segi ini dikemukakan oleh Al-Karafi. Pada awal bab ini telah diutarakan bahwa pandangan Al-Karafi dalam wacana zari'ah mengacu pada pengertian umum. Dalam konteks ini, jika zari'ah menuju sesuatu yang dilarang, maka hukumnya juga wajib, dan seterusnya. Dari penjelasan tersebut, Al-Karafi membagi zari'ah kepada 3 kategori. Yang pertama, zari'ah yang disepakati terlarang dan harus ditutup. Al-Karafi menegaskan bahwa suatu zari'ah tidak hanya digunakan mazhab Maliki dan Hambali. Menurutnya ada sejumlah perbuatan atau zari'ah yang dilarang dan hal ini disepakati umat karena dipastikan akan mengakibatkan kemafsadatan. Yang kedua, zari'ah yang disepakati tidak dilarang. Zari'ah kategori ini adalah perbuatan-perbuatan yang mungkin menimbulkan mafsadat, tetapi kemungkinannya sangat kecil karena jarang terjadi. Yang ketiga, zari'ah yang diperselisihkan ulama. Zari'ah untuk ketiga ini adalah semua bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan mafsadat. Selanjutnya kita akan masuk ke sub ketiga, yaitu tentang contoh suatu zari'ah. Yaitu kita akan membahas mengenai yang pertama, donor darah bagi orang yang sedang berpuasa. Menjadi donatur darah bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa tidak membatalkan puasa bagi yang bersangkutan. Menyumbangkan darah kepada orang yang membutuhkan ketika puasa, fadilahnya lebih besar dibanding dengan menjadi pendonor ketika tidak berpuasa. Adapun pemberian sumbangan darah ketika sedang berpuasa wajib seperti Ramadan, puasa nazar mengakibatkan bahaya bagi pendonor atau berakibat harus minum ketika akan dan setelah menyumbang darah. Larangan tersebut berdasarkan suatu zari'ah mencegah terjadinya perbuatan yang terlarang, yakni membatalkan puasa. Larangan menjadi donor ketika berpuasa sesuai dengan maqasid syariah, yakni memelihara agama. Contoh yang kedua yaitu tentang pasar uang dan bursa, valuta asing atau saham. Transaksi saham dan ikut serta dalam perusahaan yang mengandung unsur-unsur keharaman maka hukumnya haram dengan alasan saham tersebut sudah bercampur dengan riba. Yang ketiga, contoh tentang jual beli yang disertai hadiah. Ketika pembeli barang tidak mendapatkan hadiah melalui undian kupon secara tidak langsung, sedangkan penjual dan keuntungan dari tambahan harga hadiah, ketentuan hukum haram tidak boleh jual beli yang disertai hadiah melalui undian karena ada unsur gharar atau penipuan. Jadi itu tadi pembahasan materi mengenai suatu zari'ah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya Zulfatona, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.